salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini merupakan Zoom atau pertemuan virtual yang luar biasa yang akan menghadirkan seseorang yang sangat-sangat hebat. Ya. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya, Sutekno, dari Semarang, yang akan memandu acara ini 1 jam ke depan kira-kira. Dan saya mendapatkan tugas dari Power System 101 untuk bersama-sama Bapak Ibu melaksanakan talkshow pada malam hari ini. Tadi dari depan sudah saya sampaikan bahwa beliau ini adalah seseorang yang sangat-sangat luar biasa, sangat humble, kemudian sangat energik dan sangat familiar dengan kita semua. Dan Bapak Ibu tentu sudah paham dengan beliau yang nanti akan menyampaikan trik-trik, akan menyampaikan strategi dan model atau sistem tata cara untuk menjalankan bisnis ini dengan baik-baiknya. Untuk itu saya panggil beliau Bapak Andrew. Iya. Baik. Oke. Iya. Ini beliau Pak Andrew ini luar biasa. Selamat malam. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri dulu Pak Andrew, silakan. Oh ya, sip. Oke. Terima kasih Pak Sutikno, dahsyat Dr. Sutikno ya. Siap. Sip. Terima kasih Pak Sutikno. Kita bisa senang sekali ya bisa membawakan talk show ini kita berdua pada malam hari ini untuk mitra-mitra Magic Life yang berbahagia di seluruh Indonesia. Salam kenal, nama saya Andrew. Mungkin yang baru join akhir-akhir ini baru kenal saya gitu. Tapi kalau sering ikut Zoom pasti sudah kenal ya, karena memang saya membawakan acara Magic Life itu sudah rutin sekali ya. Tidak terasa sudah dari akhir 2019 sampai sekarang, pertengahan 2022. Dan saya menikmati setiap menit ada di Magic Life. Nah. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Andrew, tinggal di Jakarta, istri 1, anak 1. Dulunya saya kerja berbagai macam ya, mulai dari pencuci piring pernah, ya, karena memang masih muda, cari kerjaan dulu ya. Ya, dari muda harus cari kerja, cari pengalaman ya. Door to door pernah. Waktu itu sempat kerja di pabrik kabel, kemudian ke pabrik atap genteng metal, ya. Kemudian sempat punya warnet. Nah, zaman dulu warnet ini masih bagus ya, waktu zaman dulu. Sekarang udah enggak ya. Itu saya di Cirebon. Waktu saya pindah ke Jakarta, saya lepas warnetnya. Padahal lagi bagus, lagi rame ya. Kemudian terakhir posisi saya General Manager di perusahaan distribusi aksesoris interior. Di situ masih karyawan ya, kerja. Jadi memang step by step ya, namanya kita bekerja pasti kita berkarir ya. Jadi di situ terakhir posisi terakhir itu General Manager. Akhirnya ya diperkenalkan Magic Life, ya jatuh cinta, ikuti sistemnya hingga sekarang bisa memiliki jaringan yang puluhan ribu orang ya di seluruh Indonesia ini. Jadi berkat anugerah Tuhan ya bisa sampai ke titik ini, terus terang sih Pak Sutikno. Ya. Ya. Oke. Nggak ada yang nyangka. Wah. Luar biasa. Sudah melanglang buana kemana-mana ya Pak Andrew ya. Kemudian masuk di Magic Life itu sejak kapan Pak Andrew ya? Penjenengan itu Pak Andrew. Terus bagaimana model strateginya? Dari awal itu mungkin merintisnya ya agak gimana gitu, mungkin agak berat gitu ya Pak, kira-kira. Monggo Pak, silakan Pak. Di-sharing.
Kalau kita ngomong berat dari sisi situasi Magic Life atau dari kondisi saya atau semuanya nih Pak? Oke, semuanya aja ya. Jadi semuanya. Oke, jadi gini, wah Magic Life luar biasa. Atau mungkin kita coba-coba, ya namanya bisnis gak apa-apa, namanya kita ketemu sesuatu, dapat info, ya siapa tahu ini bisa membawa kita kendaraan yang lebih baik. Ya. Waktu itu bekerja, bersyukur kantor saya bukannya 5 hari. Dia kan ada kantor yang 6 hari. Ya kalau 5 hari bersyukurlah. Jadi saya bersyukur, jadi ada ekstra hari untuk membangun bisnis. Jadi pulang meeting, maksud saya pulang kerja, ya saya langsung prospek, ya dekat-dekat dulu, tetangga, ya kan, ikut Zoom, ikut acara-acara bersama dengan apain saya, Ibu Sofia, ya kadang-kadang dia lagi di mana, saya juga samperin, kan saya juga butuh ilmunya ya, atau saya atur waktu, ya, saya sempatnya hari ini, gitu, bisa nggak tolong temenin, gitu kan, ya. Nah, waktu itu perjuangannya luar biasa sama beliau, karena Magic Life itu belum ada kantor, ya udah nggak apa-apa sih, ya kan kantor lagi renovasi. Merintis ya Pak? Ya, tapi yang dahsyat sih nggak ada testimoni gitu. Jadi baru mulai harus betul-betul dengan iman Pak. Ya jadi zaman sekarang testimoni banyak sekali, setiap hari nambah ya, hari ini aja dari tim Bu Friday ada 1 di YouTube-nya. Jadi setiap hari pasti Magic Life bertumbuh. Jadi produk itu sudah tidak perlu diragukan ya, kita udah 2 tahun lebih kan kualitas produk, jadi sudah terbukti. Tapi awal ya nggak ada. Jadi betul-betul dengan iman. Jadi kita presentasi itu sambil senyum-senyum. Percaya dong, percaya dong, percaya dong. Ya jadi ya itu sih. Jadi yang penting kita antusias ya. Yang penting antusias. Kita juga tulus. Kita juga sudah coba produknya kan. Waktu itu ayah saya belum serangan jantung ya. Jadi waktu itu istri saya yang minum. Ya kita sehat-sehat aja. Kita minum cukup bagus nih. Jadi kita ya udah kita cerita ke orang. Karena memang kita mau mau income-nya juga. Ya. Kemudian dari dukungan keluarga Pak, atau dukungan dari saudara-saudara dengan Pak Andre ini dari konvensional ke bisnis jaringan itu seperti apa Pak? Coba diceritakan Pak. Terima kasih. Kalau ayah saya selalu mendukung. Alhamdulillah, bagus. Dengan senyum dan tidak banyak kata-kata. Enjoy Pak. Iya, apalagi ini gitu. Iya. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi gini ya. Untuk kita yang baru mulai, saya tahu kok perasaannya ya. Kita baru mulai, kita cerita ke keluarga, ke teman. Kalau berhasil, bersyukur ya, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Tapi kadang-kadang teman sama keluarga belum percaya, it's okay. Ya, it's okay. Karena ya kita ada reservasi ya. Kita kan kadang-kadang memfilter juga setiap orang ya. Mungkin tetangga keluarga kita atau ya keluarga kita atau teman kita kan, aduh saya udah lihat banyak produk, ini pasti sama ya kan. Aduh saya udah lihat back bisnis, ini pasti sama gitu. Jadi kalau ada yang menerima bagus ya nggak apa-apa, bersyukur. Tapi kalau ada yang belum menerima, it's okay ya. Jadi memang sih ya semua orang yang ngeliatin kita pasti nggak semua menerima. Jadi ada pepatah juga kan, nggak semua orang diterima di keluarganya sendiri gitu kan, ya, atau di kotanya sendiri. Betul, tapi kalau di lingkungan luar atau di kota lain malah diterima. Jadi kan memang itu ya jodoh-jodohan. Iya. Jadi nggak apa-apa, awal nggak banyak orang percaya, yang penting kita maju terus. Ya, terus ya Pak, yang penting maju terus lah. Tunjukkan bahwa kita ini mau, kita bisa berhasil, begitu ya Pak. Ya betul. Kemudian maju terus, karena mereka juga melihat kita itu sebagai pembuktian. Kadang-kadang ini, wah si dia udah beli rumah, beli mobil, dia udah sembuh. Kadang-kadang orangnya juga ngeliatin kita, kamu udah sembuh atau kamu udah dapat rumah atau dapat uang belum? Gitu kadang-kadang. Jadi penting kadang-kadang nggak apa-apa dia nggak join hari ini. Kan kita ngajak dia join itu untuk ambil posisi selalu, bener nggak? Di setiap Zoom kan saya bilang, join dulu ambil posisi. Kenapa? Kalau hari ini kamu join di bawah di tim kita, kan kita gerak terus nih. Jadi dia dapat kaki besar gitu. Ya, kalau dia joinnya nanti setelah saya terbukti, ya udah kamu bisa join kok, cuman ya kamu udah di bawah gitu. Kan, nah, ini pernyataan Pak Andre ini perlu digarisbawahi bahwa kita perlu jalan terus dan perlu komit dan juga berusaha untuk bisa berhasil.
apabila Bapak Ibu setuju dengan apa yang disampaikan tadi, tolong diketik 999 untuk Pak Hendro. Luar biasa ini. Mohon diketik 999. Wah, banyak sekali yang menuliskan 99. Nah, ternyata memang kita perlu komitmen, perlu kerja keras, dan juga jangan memandang bahwa wah ini selalu diterima oleh orang lain, belum tentu, tapi ada banyak penolakan. Tapi walaupun dengan penolakan, tetapi dengan kerja keras, tunjukkan bahwa kita mampu, ini insya Allah bisa kita raih apa yang kita cita-citakan. Nah, kemudian begini Pak Andro, yang mengenalkan Magic Life pertama kali itu siapa Pak? Kita ini perlu tahu Pak, prosesnya bagaimana, proses dari awalnya? Kok sampai Pak Andro bisa dikenalkan ini, padahal ini kan munculnya dari Singapura. Monggo Pak, silakan. Ya. Yang mengenalkan pertama kali. Jadi begini alurnya ya. Ya. Istri saya kan bisa bahasa Mandarin. Tentu yang sudah mengikuti Zoom training beberapa kali sudah dengar ya, istri saya sudah menerjemahkan training dari Mr. Wang, Mr. Jason. Nah, jadi kita kan ada tamu dari luar negeri ya, kadang-kadang dari Taiwan, dari China gitu kan, ke kantor. Nah, waktu itu istri saya namanya lagi ngobrol-ngobrol ya, aduh kurang enak badan nih gitu kan, sakit di pinggang gitu ya, karena kan memang tubuh perempuan itu lebih sensitif ya. Memang ini. Nah, waktu itu salah satu tamunya bilang, nih kamu coba ini gitu, minum nih gitu. Ya, dikasih. Nah, nggak dijelasin tuh ini apa, beda kayak kita duduk, tau nggak oligopeptida itu apa gitu, dijelasin sampai A sampai Z, kalau dia nggak jelasin gitu. Jadi memang orang luar negeri itu nggak ngejelasin produk, udah minum aja ya. Ya udah diminum ya begitu. Ini bagus nih gitu kan. Ya. Tapi waktu itu memang hasilnya cepat gitu. Itu yang bikin istri saya suka gitu. Wih, cepet banget, baru minum 1-2 kali langsung kerasa ya pencernaan lancar, udah nggak sakit-sakit, lebih seger gitu. Nah, waktu kita mau kontak lagi, ya itu orangnya udah di luar ya kan, kita mau tanya-tanya, dia juga lagi sibuk ya kan. Nah, sementara kan tugas saya sebagai suami disuruh cari produk ini. Ya, apalagi saya lagi asik-asik tiap malam tuh, saya lagi ngapain lah, nonton TV, ngapain ya, main handphone, disuruh cari tentang ini setiap malam gitu, selama 2 minggu. Ya udahlah, oke, daripada panjang lebar ya, saya cari deh gitu ya. Nah, pas saya cari ya, kok informasinya bahasa Mandarin semua. Jadi memang Magic Life di Indonesia belum ada, nggak ada yang kasih info. Nah, waktu itu saya cari-cari, akhirnya ada ya. Nah, di Instagram, namanya Ibu Solvia. Saya hubungin tuh ya, tolong dong saya mau produk ini gitu. Ya udah, yuk ketemu di Pluit gitu. Nah, jadi itulah ya. Jadi strategi online itu penting. Kan saya selalu bilang yang saya dapatkan dari upline saya, yaitu Mr. Jason, Mr. Wang ya. Ini bisnis global online. Jadi kita harus ada suatu informasi dari kita yang tentang Magic Life itu di online, harus ada. Karena Jason sponsorin Solvia lewat Facebook. Jason taruh, apakah Anda ingin join bisnis 5 juta per hari? Yang dia nyari bisnis dong. Dia nggak bilang, join lah Magic Life, nggak ada. Ya. Mau nggak bisnis 5 juta per hari? Orang dikitnya mau nggak? Join lah Magic Life. Orang nggak mau join Magic Life ya. Mau nggak bisnis 5 juta per hari? Orang lihatnya 5 juta per hari, orang mau. Jadi gitu ya. Jadi begitu Ibu Solvia join ya udah, dia juga gunakan sosmed. Kalau dia main Instagram waktu itu, sama Facebook sedikit. Ya. Nah, itu juga saya lanjutkan tuh Pak. Jadi itu sih singkatnya ya, kalau bagaimana saya diperkenalkan. Akhirnya saya ketemu Bu Sofia, dia jelasin, saya coba minum ya, kemudian saya join. Karena memang pertama saya butuh produknya. Apalagi ada bisnisnya, ya udahlah ya, saya iseng-iseng berhadiah kan waktu itu awalnya. Nah, saya juga langkah pertama saya sebetulnya saya juga bikin sosial media Pak. Tadi kan Bapak bilang tantangan pertama gitu ya. Nah, saya kan sambil kerja, saya nggak banyak waktu gitu ya, waktunya terbatas. Ya, kalau kita bisa langsung full time ya bersyukurlah ya, banyak waktu. Jadi yang saya lakukan adalah saya membuat posting-posting online lewat Instagram kita link ke Facebook. Jadi daripada kita kerja 2 kali ya, posting Instagram, posting Facebook, itu bisa di-link account-nya. Posting di satu, dua-duanya dapat. Orang cari di Facebook atau orang cari di Instagram, ya nyangkutnya ke kita gitu kan ya. Nah,
Pertama nggak langsung, wah orang japri-japri, enggak ya. Kita isi aja konten terus. Saya isi banyak konten juga nggak ada yang baca, itu paling 1-2 orang ya kan. Memang harus sosial media itu nggak langsung, tapi terus ya. Nah dari sosial media itu ya ada banyak yang nyangkut ya kan, karena ya kita taruh testimoni menarik, orang tanya. Kita taruh acara, ini acara apa? Kita taruh duit, orang tanya gimana cara dapat duitnya. Jadi kalau kita taruh apa, orang akan mencari gitu ya. Nah, jadi tergantung kita fokusnya mana. Dan kita bisa lihat kalau kita ikutin upline kita, mereka itu bisnis banget. Jadi di halamannya Wang Yoxing atau Jason itu nggak ada produk, ya nggak ada produk. Semua cuma pertemuan bisnis saja. Kalau saya sama Ibu Sofia masih ada, karena Indonesia masih nanya produk kadang-kadang. Baik, begini Pak, dari bisnis konvensional yang dulu Pak Andro pernah lakukan, kemudian sekarang sudah masuk pada Magic Life, itu yang konvensional sudah ditinggalkan semuanya Pak, dan masuk full time di Magic Life ya Pak? Seperti apa Pak? Ya, diceritakan Pak, monggo. Ya, awalnya kan masih kerja ya Pak. Jadi ya posisi GM sih kan pulang keluarga nggak bisa langsung ninggalin ya Pak. Apalagi kita belum tahu ini seperti apa ya. Kayak saya bilang ya, testimoni belum ada. Kalau saya jalan cuma saya sama upline gitu kan, sama beberapa orang gitu ya, belum banyak pembuktian. Sekarang kan udah banyak nih, kayak tadi kita acara NDT, wah rame ya kan, acara kantor wah rame. Beda dulu nggak seperti itu. Dulu segelintir orang. Jadi kalaupun kita menjalankan Magic Life sambil kita bekerja, sambil kita punya usaha lain, sambil kita mungkin masih jaga rumah ya kan, di tim kita juga banyak ibu rumah tangga, nggak apa-apa gitu ya, kita nggak bilang tinggalin. Ya, jadi yang penting semuanya balance dan kewajiban rumah tangga tetap dijaga. Ya, ada yang bisa langsung, kayak contohnya kan upline saya langsung. Ya Ibu Sofia 6 hari langsung mau resign. Ya udah, mungkin dia masih bisa ya, masih muda. ya kan bisa gitu. Kalau kita kan udah ada keluarga mungkin butuh waktu ya. Waktu. Tapi kalau Pak Andro sendiri sudah full timer ya Pak? Sudah fokus semuanya ke Magic Life ya Pak? Oh sudah dong Pak. Sudah. Jadi coba bayangin ya, kita Magic Life aja sebetulnya waktu sehari aja kadang-kadang kurang. Oh iya. Ya kan, kalau kerja kan kita pengen buru-buru selesai. Kalau Magic Life itu kita, aduh kok waktu udah habis gitu kan. Beda. Ya. Jadi kita nggak bisa pertahanin dua-duanya lama-lama. Akhirnya ya saya memutuskan pilih satu. Itu pun setelah ya di banyak perkembangan tim juga udah bilang, ayo kita bikin acara kan Magic Life mulai rame ya. Jadi ya kita harus mulai mengembangkan sama-sama gitu. Kalau saya masih kerja nggak maksimal. Ya akhirnya saya memutuskan Januari 2021 saya sudah bilang bos, ya saya mau fokus di Magic Life. Saya izin ya kan. Saya mau resign. Jadi kenapa saya bilang karena saya hubungannya baik. Jadi saya mau terbuka. Saya nggak mau mendadak. Ya. Saya bilang saya mau fokus di usaha saya karena kan ya kalau bisnis kan untuk nafkah keluarga ya. Kalau memang potensi bagus perlu tekunin gitu. Saya nggak bisa dijalanin dua-duanya. Jadi bos minta waktu 3 bulan ya karena dia mau cari pengganti. Saya bilang ya saya mengundur, saya punya resign sampai Maret 2021. Luar biasa. Itu hari pertama saya full time ada di YouTube tuh. Oh iya. Hari pertama kantornya luar biasa. Ya, baik Pak. Kalau suka duka Pak dalam ini Pak, pengembangan jaringan, terutama untuk membuat orang lain menjadi percaya itu Pak. Itu kadang-kadang kan menghadapi hal-hal yang agak sedikit kendala-kendala begitu di lapangan. Ya, kira-kira strategi apa Pak yang dilakukan oleh Pak Andro untuk bisa mengembangkan jaringan sampai sebesar ini? Pak? Ada suka dukanya begitu mungkin. Monggo silakan Pak. Ya Pak. Oke. Suka mungkin nanti ya, soalnya kalau kita ngomong duka pasti kita duka itu ada tujuannya. Ya. Jadi gini, kalau kita mengalami kesusahan tapi nggak mendapatkan manfaat atau nggak bertumbuh, itu sia-sia. Iya, jadi wah kita jalanin bisnis nih, ya, wah ada tantangan, ya, wah ada penolakan, tapi kita nggak bertumbuh,
Nah itu sia-sia. Iya. Ya, nggak ada terbuang gitu aja. Tapi begitu kita ternyata dapat rintangan, dapat penolakan, dapat ya berbagai halangan, tapi kita berpikir ini sebetulnya bisa nggak sih kita atasi ya, atau ketika terjadi lagi bisa nggak kita situasinya bisa lebih baik ya, kayak tadi kan gimana nih kalau kita bisa meyakinkan orang ya, misalnya hari ini kita ditolak, sebenarnya ditolak itu kan biasa, tapi kan tentu kita mengatur strategi gimana chance penolakan kita semakin kecil, chance penerimaan kita semakin besar, betul ya? Ya, jadi betul, Pak. Jadi kita pasti ditolak di sini ya. Kenapa? Nggak semua orang sebetulnya sih gini. Arus dunia ini orang itu lebih nggak bisa menerima yang benar sebetulnya. Ya kita ngomong fair aja ya. Contoh kalau kita ngomong semua orang olahraga makan sehat, produk kita nggak laku. Ya, semua orang berpikiran baik, ya kan semuanya harmonis, ya produk kita nggak laku. Ya, tapi karena orang ya itu ya kan kita selalu bahas di Zoom, ya kekurangan nutrisi, nggak bisa jaga pola makan, pola hidup, ya akhirnya banyak orang ini. Jadi memang sama kayak gitu juga ya, sama dalam berbisnis orang lebih suka zona nyaman, nggak mau berubah, orang nggak mau belajar. Orang nggak mau mandiri. Nah ini yang harus kita rubah, ya kan? Begitu kita bilang, saya sudah ada di bisnis, ya. Kenapa? Kalau kita tidak berubah, pasti kita gitu-gitu aja. Apapun situasi kita, mungkin kita lagi, mungkin kita berumah tangga, ya. Mungkin ibu rumah tangga kan di sini banyak. Karyawan, mungkin kita juga lagi bisnis, ya. Nah ini kan kita tahu kalau kita nggak berbuat tindakan, pasti jalannya gitu-gitu aja. Ya. Nah, namun di Magic Life itu banyak sekali yang meresponi dengan benar. Ya. Tim kita banyak ibu-ibu rumah tangga yang ingin merubah nasib keluarganya. Termasuk saya karyawan. Saya udah ketebak, ya kan? Gaji berapa, kerja seperti apa, ya kan? Naik gaji paling berapa sih? Ya jangan berharap ya, zaman sekarang ngomong-ngomong gitu. Ya jangan berharap ya gitu. Jadi kalian berharap bonus masih bisa dapat, berharap naik gaji susah lah masa pandemi. Kemudian entrepreneur ya mereka juga sudah mengalami lah bertahun-tahun ya, mereka udah keluar modal banyak, mungkin udah terkena di macam-macam. Jadi kalau kita ketemu orang itu, yang penting itu kita menyampaikan dengan tulus kalau Magic Life itu memang luar biasa. Ya, jadi kita menyampaikan, kita juga tentu sudah mempelajari ya Magic Life itu nggak ada yang dirugikan di Magic Life, ya nggak ada yang nggak aman. Uang semua diterima perusahaan, besok bonus dicairkan, resiko 24 jam doang, ya dan 8 tahun nggak pernah ada masalah. Produk kita menolong orang nggak? Coba ketik sangat menolong, Pak. Ketik angka 123 yang merasa produk kita sudah menolong keluarga kita dan banyak orang. Ketik angka 123. Jadi dari sini, 1, 2, 3. Dari sini kita banyak yang coba-coba dulu. Sorry termasuk saya orangnya pesimis. Anda mau prospek saya dalam hati udah, gitu ya. Saya nggak bakal join, ya kan? Nggak bakal. Kenapa? Ya saya udah tahu rata-rata produk itu, sorry ya, nggak terlalu nendang, ya kan? Sistem bisnis ribet gitu. Jadi saya juga susah di prospek terus terang. Ya, jadi kalau istri saya nggak minta, saya nggak bakal nyari Magic Life gitu produknya. Yang penting kita menyampaikan dengan tulus dan kita tahu Magic Life itu bagus, sudah menolong banyak orang. Terima kasih yang sudah ketik 1, 2, 3. Sudah terbukti ya. Jadi produk kita terbukti, bisnis kita merugikan nggak? Orang join Magic Life ada nggak yang dirugikan? Nggak ada. Ya. Tambah untung ya Pak. Untung ya kan dapat produk. Kamu dapat produk yang kelasnya tinggi gitu, sama kamu dapat potensi penghasilan. Ya kan mau jalan nggak jalan ya nggak jalan rugi gitu aja kan. Kalau jalan langsung dapat duit, ya. Jadi kita menyampaikan dengan antusias, dengan tulus. Dan juga satu antusias, lagi yang saya lihat, ya harus antusias. Jadi kalau ketemu orang jangan antusias, semangat. Biasa join dong, lemas gitu. Ya harus antusias ya. Kita kan, seperti tidak bisa dipercaya kalau lemes. Iya ya kan, apalagi Pak Sutikno nih ya, energinya terus semangat orang. Ya. Antusias, kemudian tulus ya, memang saya sudah merasakan produknya, kan kita tulus, kita nggak bohong ya, kita juga sudah merasakan bonusnya, jadi kita ingin orang lain juga ikut untung ya. Di Magic Life itu ada suatu training waktu saya pernah ikut sekali ya, ini yang bawakan Dewi Kekayaan,
kita disuruh latihan nelepon, Ya. bayangin ngundang orang ke acara, bener nggak? Kita ngundang orang ke Zoom, ke acara, kita pengen ketemu ya, karena memang kita mau menyampaikan informasi. Itu latihannya, kamu nelpon teman kamu mau kasih dia uang 100 juta, tapi kamu nggak boleh bilang kamu mau kasih uang, tapi kamu harus ketemu. Nah silakan gitu latihannya. Itu tuh lucu tuh ya. Oh apakah kita harus ketemu? Ini apaan sih? Udah ketemu dulu lah kan kita udah. Pokoknya lucu-lucu gitu. Kita nggak boleh ngomong kita mau kasih uang. Cuman aneh juga gitu. Saya pikir ya. Kok trainingnya seperti ini kan saya baru ya. Kok training kayak gini ya. Kemudian Jason juga tepuk-tepuk bahu saya ya. Tenang saja Andrew, di sini kamu pasti dapat banyak uang ya. Saya sih amin amin ya gitu. Tapi ternyata betul bisnis inti dari bisnis Magic Life itu adalah bisnis kita mau kasih teman kita uang. Itu realitanya. Ya. Kita mau kasih teman kita uang dan produknya ya dari perusahaan udah pasti memberikan efek kesehatan yang luar biasa juga. Jadi kita mau kasih teman kita itu sehat dan uang. Sebetulnya itulah inti bisnis kita. Kalau orang hari ini belum menerima, ya sudah gitu kan. Next. Ya, kan kita cari orang yang mau dapat uang. Kan saya selalu bilang di Zoom, cari 2 orang yang mau sehat dan mau dapat duit. Kalau nggak dia nggak mau dapat duit, kan next. Gitu. Ya. Kalau misalnya ada penolakan ya ganti lain gitu ya Pak. Artinya banyak penolakan misalnya. Dihadapi dengan strateginya gimana Pak? Enggak, Pak? Ya, yang tadi saya bilang, kalau kita ditolak, tapi kita nggak bertumbuh, itu sia-sia. Jadi gini nih, kita jangan magic life. Ya hari ini ditolak. Aduh, saya patah semangat nih, ya kan? Saya ditolak 5 kali. Ini bukan bisnis, bukan untuk saya, ya kan? Itu yang ngajarin upline atau pemikiran dia sendiri. Yang menyerah itu, yang negatif. Pasti dia sendiri. Ya kan? Jadi kalau orang tidak melakukan arahan upline, ya negative thinking, upline kan sebetulnya siap ya. Kamu presentasi 10 kali, 100 kali, upline pasti siap bantu, benar nggak? Ya Zoom kita juga emangnya berhenti. Oh kamu ditolak besok Zoom batal gitu, nggak ada kan? Zoom jalan terus. Ya kan semua orang berjalan, ya kan acara kantor juga semua tetap jalan. Jadi sebetulnya itu kunci penolakan itu pasti terjadi. Tinggal bagaimana kita merespon. Kalaupun kita ditolak dan perlu jalan terus. Ya satu klasik ini, jangan menyerah, ketok terus. Ya kayak jalan kita. Terus ya. Ya ini kemarin saya ada training gitu ya. Kenapa di pinggir lampu merah ada orang jual minum, benar nggak? Ya. Banyak yang nolak nggak? Mau minum nggak? Mau minum nggak? Banyak yang nolak kan? Tapi ternyata mereka ada matematikanya. Ada mobil banyak datang di lampu merah, dia tawarin minum nggak ada yang mau, ya. Tapi rata-rata setiap 30 mobil pasti ada yang mau. Pasti ada orang haus. Emangnya semua orang nggak haus? Udah terima kasih semua orang minum? Enggak, ada orang aduh saya lupa minum ya kan. Lagi haus, lagi kepanasan. Jadi matematikanya ada. Selama kita ketok pintu terus, selama kita menawarkan terus, selama kita mengundang terus, pasti dapat orang. Pasti. Itu matematikanya, ya. Itu saya juga pernah dipelajarin di sales. Jadi contoh kita ketemu 10 orang. Kalau tingkat kemampuan closing kita parah, ya mungkin 1 orang, ya kan? 2 orang atau 20 orang 1-2 orang, nggak apa-apa. Nah dari situ kita evaluasi, ya kan? Cara ngomong saya bagaimana, gitu kan? Apakah saya datang berpakaian rapi atau pakai kaos? Ngajak orang bisnis pakai kaos, datang pakai sendal, bisnis 2 miliar, ya please deh, gitu kan? Ya, kita juga ada strategi, ya kan? Ngomong bisnis 2 miliar di mana gitu, di pinggir warung atau ajak ke kantor atau ajak ke kafe gitu kan. Maksudnya ya kita juga harus membawa diri dengan baik, ya. Harus ada adaptasi dengan situasi gitu ya. Adaptasi. Dan satu lagi yang saya lihat itu mungkin Anda juga perlu alat bantu. Ada yang alat bantu minim berhasil. Ya, ada orang-orang yang nggak perlu alat bantu, dia ngomong dengan yakin berhasil. Ada. Ya, tapi kalau saya pribadi saya pakai alat bantu. Ya. Jadi saya sendiri begitu Pak. Oke, saya itu di mobil saya itu banyak alat bantu itu di situ. Saya taruh di mobil. Betul. Jadi saya ada koper kecil. Ya. Ya terserah tas kecil. Akhir-akhir ini saya ganti. Saya nggak pakai koper, saya pakai tas Magic Life. Kalau Anda mau beli tas Magic Life di website, klik yang tas kecil itu ungu 100 ribuan. Ya, saya bawa itu sekarang. Ganti-ganti lah biar nggak bosan ya. Kebiasa koper sekarang tas. Dalamnya ada produk,
ada sendok, Ya. Ya. ada flip chart, Ya, ada flip chart yang bisnis, karena saya ada 2 flip chart. Ya, flip chart bisnis ini juga sudah saya taruh di WhatsApp, silakan tinggal print masing-masing. Saya juga ada produk-produk peptida lain, ya, buku sumber kehidupan. Ya, jadi ya intinya pas saya ketemu orang biasanya, ya betul. Kemarin saya lihat Bu Reni pun pakai selembar brosur bisa closing. Selembar brosur, wow itu ilmu Dewi itu. Ya, saya aja nggak pernah closing pakai selembar brosur ya, luar biasa ya. Jadi memang kalau perlu alat bantu ya pakai ya. Nah, kenapa saya perlu alat bantu? Karena kan saya sering presentasi, sering ditolak. Jadi penolakan intinya apa aja sih? Misalnya ya, orang belum percaya, ya udah yang bikin orang percaya apa ini. Kenapa orang belum percaya? Kadang-kadang mereka nggak kebayang angkanya. Ya udah saya siapin pen, kertas, ya kan, saya siapin flip chart gitu, biar kebayang angkanya gitu. Ya ajak 2 dapat sekian juta gitu kan. Jadi perlengkapi diri kita juga. Ya, kita harus bisa karena orang ngeblank, kosong kan. Jadi kita harus memberikan gambaran orang yakin dan paham. Ya. Dan ingat, yang penting kita antusias. Antusias. Ya. Baik, Pak. Tadi Pak Andrew sudah menyampaikan bahwa jaringannya sudah relatif ya, kanan kirinya sudah gemuk-gemuk semua ini. Nah, kalau sudah besar-besar seperti itu, kanan kiri sudah besar. Nah, ini soal income-nya mesti ya diikuti gede juga ya, Pak. Mohon maaf. Ya, Pak. Mohon maaf ini. Ya, ngomong-ngomong tentang kiri kanan gemuk-gemuk ya, Pak. Jadi kan memang ini bisnis sangat mudah. Kita cukup bina 2 tim. Ya. Kalau sebagai pembisnis saya cuma gini, bayangan saya cuma perlu ibaratnya kayak kita punya bisnis konvensional, saya cuma perlu jaga 2 cabang gitu, benar nggak? Ya, betul. Nah, dulu kan kita ada, harus ngurus distributor di sini, distributor di situ, makin banyak distributor makin pusing ya. Kita cukup bina 2 tim udah dapat duit. Ya. Nah, memang sih nggak semua instan langsung gemuk. Ya, pasti ada fase-fasenya ya. Jadi kalau fase pertama itu mungkin awalnya kita pemakai produk. Itu nggak apa-apa, justru itu harus cepat. Kalau Anda punya alat bantu kita yang namanya buku panduan rahasia 101, ya itu syarat orang join pertama, langsung suruh minum produk yang banyak. Jangan direm. Ya. Kenapa? Biar dia minum, kamu minum 2-3 saset sehari. Oke, dia besok coba dong. Langsung kerasa nih. Nah, betul kan kerasa. Ya udah cepet besok langsung cerita ke orang. Ya, jadi fase pertama memang pemakai produk. Ya, kita harus buktikan dulu diri kita. Ya, atau tabur mata terserah lah gitu ya. Nah, setelah itu mungkin kita mulai menawarkan, ya kan? Nah, menawarkan itu kita terus terang 80% fokus kita itu yang Anda yang ada 89 orang di sini, harusnya fokus kita itu mencari mitra bisnis. Mitra bisnis. Ya, tapi nggak, ya kita pasti juga ada yang nyangkut konsumen, pasien. Jadi nggak apa-apa, saya selalu cerita ke semua orang, apa adanya, tapi sambil berjalan kan ke filter, kita cerita apa, dia tanyanya apa. Kalau kita buka tentang produk, dia tertarik banget, ya kita jelasin produk. Tapi kalau kita buka produk sedikit, dia tertarik marketing plan, ya udah kita buka bisnis gitu kan. Tapi kalau ada orang sakit, jangan bahas tentang bisnis. Orang nggak mau dengar ya. Orang sakit nggak mau dengar tentang jutaan per hari. Yang nggak peduli dia. Yang penting. Jadi filter-filter aja. Kalau kita ketemu orang ngomong-ngomong, dia bilang ada orang gini, wah ini kayak yang saya dengar bagus, tapi saya mau coba dulu. Kan ada orang seperti itu. Nggak apa-apa. Dia mungkin dia jadi konsumen ya. Nah, jadi kalau nanti kadang-kadang kita ketemu banyak konsumen, it's okay. Ya. Itu nggak apa-apa, kita juga butuh konsumen kok. Ya kita juga pembuktian, kita nggak usah hari kita yang sakit ya kan. Orang yang depan kita yang sakit tersembuh, kita juga seneng banget, benar nggak? Jadi itu nggak apa-apa. Nah, 20% fokus kita mungkin harus ya kasih info lah kalau ada orang membutuhkan produk ya. Tapi 80% kita adalah membina tim. Ingat. Ya, jadi kita mencari mitra bisnis. Jadi betul, ini adalah bisnis bagaimana kita kasih orang di depan kita itu uang, tapi dia belum sadar. Ingat yang tadi saya bilang, dia nggak sadar gitu. Dia lagi menjalani, contoh saya ya gitu. Oh ketemu karyawan, dia lagi menjalani, oh saya kerja, saya nggak bisa kemana-mana.
pasti saya dapat gaji sekian, udah ketebak. Dia nggak sadar sebetulnya kalau dia mengambil peluang ini, dia bisa dapat jauh lebih besar. Dia nggak sadar, kita udah sadar. Yang di Zoom ini sih udah sadar, tapi teman kita belum sadar. Ya. Nah, disitulah proses kita membuka pikiran dia. Ya. Nah, ini tips cara membuka merekrut tim ya. Dari ini. Jadi gini, kita bilang aja, yaudah kamu sekarang aktivitasnya apa ya? Oh saya kerja, oke. Gaji berapa? Oh ya saya manajer, 8 juta, 10 juta. Oke, bagus ya, luar biasa. Oke, kamu ada, sebetulnya kamu punya impian nggak sih? Punya cita-cita nggak sih? Mau beli mobil? Mau beli rumah? Mau umroh? Ya, mau mungkin ada cita-cita apa ya kan? Mau, oke. Mau bangun apa? Gitu. Ya saya mau beli rumah. Rumahnya yang berapa? Tanya aja nggak apa-apa, ya kan? Kita mau beli rumah di Jakarta Timur, nilainya sekian miliar. Memang impian dia, ya kan? Nggak apa-apa, bagus, bagus. 2 miliar misalnya. Oke. Misalnya dengan kamu bekerja, ya, berapa lama dengan gaji 10 juta kamu bisa beli rumah? Coba, biar dia ngitung. Ya, biasa gaji 10 juta, mungkin ya uang kerja berapa, bla bla bla. Paling kesimpan berapa juta. Ya udah bagi aja tuh 2 miliar kali berapa juta. Kalau nggak ada biaya dan lain-lain. Benar nggak? Ya, betul. Hitung sendiri itu berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun. Ya, tergantung kan impian dia ya. Berpuluh-puluh tahun. Iya, kalau gaji kecil impiannya besar ya lebih sulit lagi. Jadi betul, iya, emang itu faktanya. Jadi ya itulah kenapa hari ini kita ketemu ya, supaya ada loh dengan modal yang sangat kecil, puluhan juta, tapi kita bisa cetak puluhan juta, ratusan juta hingga miliaran. Ya. Nah di situ kita merekrut tim bisnis. Jadi kita nggak datang bilang ya penyakit kamu apa gitu ya, kalau ada penyakit ya sudah. Tapi kita memang merekrut tim. Gitu. Jadi itu fase yang merekrut tim. Kalau kita merekrut tim, itu tim kita bergerak terus. Karena dia juga mau duit, kita fokusnya bisnis, dia fokusnya bisnis, rame-rame semua dapat duit. Ini serunya. Ya. Dan terakhir, kalau kita sudah ada tim, kita harus bina karena nggak bisa dapat uang sendirian di sini. Ya, ini adalah bisnis tim. Ya, makanya saya dibimbing upline, saya juga konsultasi ke upline, saya juga memberikan konsultasi ke downline. Ya, karena kita juga harus membantu downline. Jadi ini bisnis yang luar biasa juga, di mana kita harus membantu dan mensukseskan orang di bawah kita, baru kita bisa maju. Jadi itulah yang saya lakukan. Ya, saya memang dari awal tahulah kita itu harus bikin orang lain berhasil. Ya, orang lain harus untung, baru kita untung. Gitu. Nah, jadi akhirnya kalau kalau disimpulkan itu tadi begini Pak, dari awal mencari mitra bisnis, kemudian setelah itu cari tim-tim bisnis yang handal, kemudian dibina, dan kalau bisa dibantu untuk bisa mensukseskan mereka. Betul ya Pak? Seperti itu Pak, strategi yang Pak Hendro lakukan. Ya. Biasa. Ya. Kemudian ini Pak, cita-cita Pak Andre dalam kurun waktu jangka menengah dan panjang apa Pak kira-kira? Monggo Pak. Sebentar ya Pak, saya dulu yang sebelum sebentar Pak Sutikno. Kan ini tadi juga belum terjawab ya. Jadi di bisnis ini juga salah satu yang saya lakukan adalah kan sambil berjalan kita ketemu banyak orang ya. Saya juga lihat orang yang tidak berhasil, saya lakukan apa yang kebalikan yang dia lakukan. Kontraproduksi istilahnya, kontraproduktif ya. Iya, jadi sana melakukan apa? Ya, lakukan yang lain daripada mereka lakukan. Iya, yang sudah berhasil kita ikutin ya kan. Jason, upline, Wang Yuxing, saya ikutin aja. Tapi orang-orang nggak berhasil, tapi ngomong banyak di lapangan, Pak. Wah, Pak Andrew, saya sudah pengalaman gini-gini, saya mau gini-gini, saya bilang. Tapi udah berhasil belum sih? Belum, teman punya pengalaman puluhan tahun. Kok bisa saya kan gali-gali ya? Oh, saya ganti ini, ganti gini. Oke, kalau gitu kamu ganti-ganti, saya nggak bakal ganti-ganti. Jadi lakukan aja kebalikan orang yang gagal gitu kadang-kadang. Orang gagal, wah contohnya. Kebalikan yang, silakan. Misalnya, kadang-kadang kita ketemu nih orang minta leader ya,
Nah, kalau tim kita ketemu orang-orang minta support di lapangan, ya. Jadi Andrew bisa kasih apa ke saya? Bagi saya aneh, karena kan saya baru mulai. Saya aja nggak pernah minta apa-apa ke upline saya. Ini minta gitu kan. Saya justru mau kasih Anda informasi peluang yang luar biasa, ya kan. Enggak, Pak Andrew bisa kasih apa? Saya di sini dapat ini, dia dapat ini. Ya, jadi ada orang-orang di luar sana, dia dapat duit dari multi level atau bisnis, tapi kayak disuapin, bukan dari hasil kerja gitu. Ya, ini namanya support dari perusahaan. Nah, ini sifatnya sangat egois. Beda dengan yang saya lakukan tadi kan. Saya dari awal tahu ini kan bisnis jaringan. Kalau saya bisnis konvensional, bayangin saya punya cabang, saya harus jaga, cabang itu harus sukses. Karena kalau mereka sukses, mereka senang, ya tentu saya juga kecipratan. Benar nggak? Iya. Ya, sama di sini juga. Saya bagaimana caranya ya dengan kemampuan saya, semuanya harus dapat uang. Makanya saya membangun infrastruktur digitalnya ya. Bagi yang mengikuti dari awal, saya menerjemahkan buku. Saya juga edit video sampai tengah malam, sampai subuh, supaya testimoninya banyak. Silakan join Telegram terbaru kita, ratusan testimoni ada di situ. Nanti tanya apa ini. Jadi saya itu mikirin bagaimana orang baru join bisa dapat duit secepatnya. Nah, kadang-kadang Anda ketemu leader-leader nih, ya banyak ngomong, udah minta-minta. Nah, orang-orang seperti ini, nah hati-hati aja, gitu ya. Kenapa? Mereka itu cuma ngincer uang tapi nggak mau kerja. Ya. Nah, itu bakal jadi dia loncat ke perusahaan A, B, C, D cuma gitu. Di sini minta duit, udah nggak kan dia nggak kerja, nggak dapat duit, pindah lagi. Nah, itu banyak ya. Jadi jangan lakukan seperti itu atau nggak perlu dekat-dekat ya. Asal tahu aja. Ada juga yang aji mumpung ya. Wah, misalnya ketemu Pak Sutikno nih ya. Wih, Pak Sutikno jalanin Magic Life. Pasti dia mau bikin acara. Pak Sutikno, saya mau undang orang nih gitu kan. Orang yang luar biasa, jaringannya banyak, weh. Kalau dikitin kita seneng kan? Ya. Wah, ini pra ini begitu. Ya udah, gimana? Ya oke, siapin acara. Tebak acara yang dia ngapain? Cuma numpang makan. Udah. Nah, itu, Pak. Ada, yang sering kali itu seperti itu. Ya, jadi gini. Hanya numpang aja. Betul. Jadi network Indonesia kenapa namanya jelek? Ya. Karena banyak orang tidak mengikuti sistem, etikanya berantakan, bisnis multi level itu diinjek-injek. Ya. Jadi bisnis yang sebetulnya bagus, kita ngajak orang lain sukses, kita membina dia, ya saya pun dibina ya, dari nggak ngerti, jadi pembinaan manusia yang luar biasa. Kenapa kita juga ada teamwork PS101? Kalau diikuti, itu orang-orang yang mengikuti sistem ini akan luar biasa hidupnya. Ya, jadi nanti terbukti ya, di sini banyak sekali yang sudah mendapatkan income lebih besar daripada sebetulnya hanya menduplikasi ya Pak Andrew ya, menduplikasi yang sukses sebetulnya. Ya begitu ya sebetulnya. Ya. Dan hati-hati juga yang tidak sukses. Oh iya. Kalau orang nggak sukses, dia cuma mau memanfaatkan kita. Ya sorry ya, beda jalur gitu aja saya. Jadi kadang-kadang hati-hati orang yang cuma mau numpang makan ya teman-teman ya. Jadi kalau ada bikin acara tapi zonk ya, daftar VIP aja enggak ya kan. Hati-hati aja gitu ya. Kadang-kadang saya ketemu, kalau kamu cuma mau makan bilang aja gitu loh, nggak usah ya, nggak usah ngomong wah Pak Indro saya mau banyak ajak saya, kalau mau makan bilang aja kok nggak masalah, tinggal ya bilang aja jujur ya. Oke. Jadi gini, kalau orang disupport sama kadang-kadang gini juga ya, wah tapi perusahaan multi level kan harus kita disupport ya, manajemennya turun gini-gini, nggak juga kok, ya kan setiap perusahaan beda-beda. Ya. Jadi kita tahun keberapa nih? 2 tahun lebih ya, menuju tahun ketiga ya. Kita jalan tanpa support baik-baik aja. Ya, jadi jangan samakan cara kerja yang lain. Dia cuma mau kasih makan orang nggak jelas gitu ya. Tapi kenapa mereka kasih makan orang? Supaya orang datang. Kenapa orang harus datang? Karena produk dan bisnis mereka berbeda dengan kita kualitasnya. Karena saya juga orangnya cek gitu Pak. Ya. Kalau saya juga gini, kalau kamu produknya bisnisnya bagus, ya saya juga mau evaluasi gitu kan ya.
Tapi kalau kurang menarik ya sudahlah. Tapi ada makan gratis. Oh jadi itu yang ditonjolin gitu. Itu kisah nyata ya. Jadi menonjolkan makan. Iya itu kisah nyata. Jadi pokoknya ya ini kisah nyata. Pokoknya saya diteleponin, Pak Andrew bikin dong acara makan-makan kayak sebelah gitu kan. Leadernya bayarin. Ya produknya apa gitu kan. Oh yang produk nggak penting. Yang penting makan-makan. Saya bilang ya itu mah. Ya. Bisnisnya apa? Oh iya masuk duit segini nanti simsalabim jadi berapa juta dalam waktu sekejap gitu kan. Aduh. Jadi apa? Jangan ada yang bisa ada yang bisnis normal, ada yang bisnis tidak normal. Kalau ada orang lain jalanin bisnis tidak normal dan tidak sesuai sistem, tidak sesuai etika, tidak perlu diikutin. Oh, betul Pak. Ini kita di sini harus punya prinsip. Iya. Jadi saya tahu di lapangan ini kita ada tekanan. Ya kita ketemu orang macam-macam. Ya, Anda cukup ikuti orang yang punya etika. Walaupun kadang-kadang saya ketemu nih barusan ya, beda perusahaan, tapi etikanya bagus, on system. Dia juga jalanin sesuai sistem. Ya, itu ya udah saya hormatin dia. Kenapa ya? Kita hormat. Kita menghormati ya. Dia juga hormat ke saya gitu. Dia bilang kita beda perahu, tapi kita berteman karena kita berdua on system. Ya. Berarti stressingnya etikanya bagus, bisa dipercaya, komitmen. Kemudian jujur ya Pak ya, ini penting sekali. Ya harus. Harus karena kita harus pegang integritas. Ya. Jadi coba deh lihat leader-leader kita ya, yang bertahan di sini pasti yang sevisi, yang bisa pegang integritas, yang punya berjiwa besar, yang ingin melihat banyak orang sukses, itu yang cocok di Magic Life. Sip. Ya, karena ini terfilter, nggak ada manipulasi gitu. Nggak ada manipulasi di belakang layar, diatur-atur siapa yang nomor 1, siapa nomor 2 gitu, ya kan? Itu berjalan secara alami ya Pak, artinya akan kelihatan sendirilah. Kalau tidak baik itu akan mundur dengan sendirinya, akan hilang lah begitu. Itu ya Pak, kira-kira. Betul. Di sini seleksi alami yang paling murni. Alami. Ya. Banyak gini, ditampilkan, tapi ada settingan di balik layar. Justru nanya-nanya ke saya, gimana cara settingnya di Magic Life? Saya dalam hati, buset, saya aja kalau saya bisa disetting, saya juga mau gitu kan. Disetting. Iya, tolong dong settingin gini. Sorry ya, Magic Life itu fair. Buktinya, klien saya karyawan, ya. Kenapa bisa jadi 001? Karena dia bekerja super duper keras di awal. Ya. Dan berkat anugerah Tuhan, saya juga diizinkan, ya, mempunyai jaringan yang besar karena saya on system dan menjaga integritas. Kalau saya tidak menjaga ya orang juga nggak mau ikut saya gitu kan. Dan kerja keras juga penting ya Bapak Ibu. Lebih banyak kita menolong orang lebih besar jaringan kita. Dan tadi Pak Sugeng sempat tanya juga sudah totalnya berapa? Iya belum dijawab kan? Ya jadi ini ya. Kenapa saya nggak pernah ngomong? Karena kan selama ini kita punya bonus kan harian ya. Itu ngitung satu-satu terus males saya. Jadi saya itu bonus terima aja, tapi nggak pernah ditotal karena waduh udah panjang banget atas ke bawah mutasi. Nah, sekarang kan kita ada tombol klik ditotalin. Ya. Nah, ada ya. Muncul ya akhirnya muncul. Jadi kita ke website Riwayat Bonus, klik ya, pilih kalender periodenya, apakah mau 1 hari, 1 minggu, terserah ya. Kan saya hitung mundur sejak saya join. Ya. Terkumpullah 1,7 miliar lebih. Wah, luar biasa. Ya. Modal 30 juta bisa dapat 1,7 miliar. Luar biasa. Ya. Luar biasa Pak Andrew. Berapa kali lipat tuh ya? Nggak usah bayar karyawan. Tidak bisa dibayar, tidak bisa dihitung. Bayar sewa gitu kan, ya misalnya bisnis konvensional kan ya. Ya kerjaan kita ngumpul-ngumpul di Zoom, ngumpul-ngumpul di acara, ketemu, makan-makan, bantu orang. Ya kan, bantu orang, broadcast ya, dan ini sangat menyenangkan. Iya. Saya akan melihat chat dulu ya Pak. Ini ada beberapa chat mungkin mau menanyakan apa ini ya. Saya lihat chatnya ini. Oh, hanya komentar-komentar Pak. Iya. Iya. Wah, dahsyat Pak. Luar biasa. Ingat ya. Iya. Memang tidak ada yang tanya-tanya Pak. Oh ya. Siap. Gimana ya? Ya.
closing statement Pak Andrew. Closing statement Pak. Ini mau berakhir ya sebelum kami diakhiri. Monggo silakan. Nanti ada Pak Yobet, mungkin ada Bu Yulia nanti akan menyampaikan. Monggo Pak Andrew, closing. Oke. Ya, jadi untuk closing, saya mengerti ya. Pasti kita baru mulai, bagaimana caranya. Ya, memang ya rahasianya apa. Ya, saya pun baru mulai begitu Pak. Ya, triknya apa. Ya. Tapi sebetulnya memang di bisnis network itu kita yang cocok di Magic Life itu kan pasti kita menjalankan dengan integritas yang baik. Ya, karena kita di sini jaga nama. Jadi bagi teman-teman yang masih berjuang, termasuk saya pun masih berjuang. Bagi saya ini belum selesai. Kita itu baru mulai. Ya. Jadi saya belum puas. Kenapa? Sebelum di 1.000 orang, kalau di luar kan sudah 10.000 ya. Kita 1.000 orang dulu deh ya. 1.000 orang berpenghasilan 5 juta rupiah per hari di Magic Life, saya belum puas. Jadi saya lihat banyak yang sudah, ya, puluhan atau ratusan, tapi belum ribuan. Jadi saya belum puas. Nah, jadi untuk baru mulai, di sini memang harus ada harga yang harus dibayar. Ya. Ada harga yang harus dibayar. Ada suatu arahan yang memang harus kita ikuti, Bapak Ibu. Dan di sini cara paling simple itu adalah ikut saja. Ikut saja sistem, ikut arahan orang yang sudah berhasil, dan Anda jangan keluar rel. Ya. Mungkin diri kita ada ya, wah saya nggak pernah sukses, saya nggak bisa begitu. Itu bukan sistem kita. Nggak ada upline ngarahin ya, membatasi diri Anda. Nggak ada upline nyuruh Anda. Ya, jadi Anda ikutin arahan upline aktif. Ya. Kita juga banyak Zoom training. Kita juga ada Zoom training offline. Ikuti dan resapi semua arahannya. Walaupun kadang-kadang sederhana banget kalimatnya, tapi itu dalam. Ya, jadi Anda ikuti, jangan pernah menyerah, selalu bersyukur berapapun yang kita dapatkan, itu kuncinya. Ya. Dan secepatnya kita inisiatif ke memang mandiri, betul. Itu satu lagi Pak Sutikno, mandiri ya. Oke, saya mau sharing ya. Salah satu tim terbesar kita di Indonesia kan Ibu Sri Yulianti ya. Bu Sri Yulianti. Membuat nama timnya Happy Team ya. Happy Team ya. Jadi ini saya sharing ya. Luar biasa nih. Beliau juga menginspirasi saya ya. Jadi saya lagi diam-diam di rumah, ya. Masa pandemi, ingat ya masa pandemi. Kalau sekarang kan sibuk ya. Ya masa pandemi kan semua bingung mau ngapain. Jadi saya juga berapa bulan Magic Life juga bingung mau ngapain masa pandemi. Nah, ada yang nelpon gitu, wah Pak Andrew, saya mau bikin acara. Siapa ini gitu kan? Ya, Yulia, siapa Yulia gitu saya nggak kenal. Ya, tapi ternyata beliau memiliki inisiatif membuat acara sendiri. Ya. Nah, ini luar biasa. Ini juga gila karena masa pandemi bikin acara. Ya, tapi ternyata terbukti loh. Ya, memang ujung-ujungnya kita itu bisnisnya sederhana sebetulnya. Ya, kita cuma dari pertemuan ke pertemuan, acara ke acara. Kalau kita nggak ada acara, ya nggak ada acara kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi ya berikan angka 777 ya ke Ibu Sri Yulianti ya membuat acara ya di tengah-tengah pandemi di mana kita semua nggak tahu mau ngapain, kita dikumpulin di Bekasi di rumah makan Geraha SS ya kan ya, foto-fotonya masih ada, tiketnya masih ada buat kenang-kenangan ya, karena di situ betul-betul memang ujungnya kita ke situ ya Bapak Ibu. Nah, Anda yang baru mulai, ujung-ujungnya itu Anda akan lakukan apa yang saya dan Pak Sutikno lakukan ya. Kita akan membawakan acara, kita akan berdiri di panggung, kita akan menyampaikan produk, kita akan menyampaikan marketing plan. Lebih cepat Anda melakukan ini, lebih cepat bisnis Anda. Gitu aja ya. Jadi bagi Anda yang mungkin masih saya gini ya. Pertama kita dipresentasikan oleh upline itu normal. Ya kan kita belum tahu. Tapi kalau
mindset kita, saya duduk aja selamanya, biar upline yang presentasi selamanya ya. Sorry. Salah ya. Iya. Anda duduk, gimana caranya secepat mungkin saya bisa presentasi sendiri? Gimana caranya saya bisa presentasi dengan baik? Gimana caranya saya secepat mungkin bisa bikin acara sendiri secara mandiri? Ya. Itu yang kalau Anda kunci ingin sukses. tancap gas. Ya, jadi itu ya. Jadi ini saya sudah kasih tahu rahasianya. Ya, lebih cepat Anda melalui proses ini. Lebih cepat. Ya, itulah kenapa yang punya pengalaman di sini juga mereka tahu prosesnya ya kan. Jadi ya contoh Pak Yobet Tatusi bilang ya juga luar biasa dalam waktu singkat sekali nggak nyampe 1 tahun timnya sudah ribuan orang ya memang dan beliau membawakan training kita. Terima kasih juga kepada Pak Yobet berikan angka 777. 777. Karena ya Pak Yobet sudah membuktikan kalau memang bisnis kita itu sederhana, ikuti sistem yang sudah terbukti ya. Pasti kita sama-sama bisa ya. Ya dan bisa dilihat ya beliau selalu berbicara, benar nggak? Iya kayak gitu. Lebih cepat Anda yang di panggung, lebih besar jaringan Anda, gitu aja. Ya. Kalau kita masih mulai duduk, wajar, it's okay. Tapi Anda harus putar otak gimana caranya saya bisa jadi pembicara, kapan saya bisa maju ke depan, gitu ya. Anda harus putar otak. Dan kalau ada kesempatan, Anda harus bilang upline Anda gitu. Saya mau dong latihan. Ya udah yuk latihan. Yang gampang dulu aja MC ya kan. Harus berani. Ya. Kalau gini Anda baru mulai paling minim ya. Jadi gini kadang-kadang saya di kantor lihat siapa yang jadi MC, siapa yang testimoni ya. Saya udah tahu yang mana Dewi-Dewi kekayaan berikutnya gitu. Sudah nampak. Baik Pak Endro, terima kasih malam hari ini kupas tuntas luar biasa. Pak Endro sudah memberikan strategi, sudah memberikan trik-trik, sudah memberikan kiat-kiat yang luar biasa tadi. Baik, saya akan panggil Ibu Yulia. Ibu Yulia ada ya? Monggo Bu Yulia untuk menyampaikan closing statement lah. Closing statement jenengan aja. Oke, Yulia, kami panggil. Tolong ditulis 888 untuk Bu Yulia. Monggo 888 untuk Bu Yulia. Monggo Bu Yulia. Ya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Luar biasa ya malam hari ini. Pak Sutno MC yang luar biasa. Kemudian Pak Indro narasumber juga yang luar biasa. Panutan kita semuanya. Amin. Ya, maka ketik angka yang terbanyak yaitu 999. Ya. Ya, yang mengkomenin apa yang disampaikan Pak Indro tadi bahwa keberanian, kemudian berani menjadi pembicara, itu saya juga mendapatkan arahan upline saya dulu ya, sering ikut Zoom-nya Bu Solvia juga dulu, bahkan sering bikin video memperkenalkan diri satu-satu dan harus setor sama Bu Solvia. Dan ketika Zoom itu juga kita harus memberikan kita bikin video apa tuh temanya tadi gitu loh Pak. Nah, seperti itu dan itu memang saya juga awal saya membangun Magic Life itu nggak lama-lama, saya langsung bikin acara. Jadi karena saya memang tahu bahwa kekuatan dari bisnis networking adalah pertemuan. Jadi walaupun masa pandemi new normal dulu, pakai masker semuanya dan sangat ketat, kalau bisa saya bikin acara langsung saya mengundang Pak Indro dengan beraninya saya mencari apa yang saya aktif yang terdekat. Nah kebetulan salesnya ada yaitu Pak Robin memang, tapi saya izin ke beliau untuk langsung konsultasi dengan upline aktif saya yaitu Pak Indro. Kemudian Pak Indro yang mengundang Bu Solvia. Jadi bukan saya langsung ke Bu Solvia ya, bisa saja saya, tapi saya mengikuti etika yang ada Pak, gitu loh Pak. Jadi nggak loncat, gitu Pak. Itu penting Pak, gitu kan. Ya alhamdulillah ya dari awal sampai sekarang Pak Indro terus
mengawal saya dan tim saya dan mengawal kita semuanya lah menjadi guru kita, panutan kita semuanya ya untuk sama-sama sukses di Magic Life. Yang pasti ya dengan menjaga etika, kemudian no baper ya Pak ya. No baper. No baper lah, kita sama pasangan kita aja kan ada selisihnya Pak. Masa sama orang lain nggak ada selisihnya pasti, betul nggak Pak Tikno? Iya, betul. Nah, ini penting banget, banyak orang-orang yang karena tidak cocok sama upline-nya, tidak cocok sama downline-nya, ya kan, kemudian berhenti. Kalau Anda yang berhenti Pak Tikno, mohon maaf, Anda yang menyesal. Karena kayak Pak Indro misalnya saya berhenti, ya kan? Saya nyesel, saya nggak punya tim, saya nggak punya duit. Pak Indro tetap berjalan akan menemukan orang-orang baru. Betul nggak Pak Tikno? Oke? Jadi, betul. Jadi jangan mau baper, terus berjalan apapun dan bagaimanapun kondisinya. Karena ini bisnis Anda. Anda yang bertanggung jawab dan Anda yang menikmati hasil bisnis ini. Terima kasih Pak dari saya. Terima kasih Pak Indro, terima kasih Pak Tikno. Baik, ya. Baik, terima kasih Bu Julian, luar biasa. Ketik lagi 888 untuk Bu Julia. Berikutnya saya akan panggil Pak Yobet ya. Pak Yobet tadi kelihatannya ada ya, Pak Yobet. Monggo Pak Yobet. Oke. Sebentar Pak Yobet, saya kliknya. Malam Pak Sutikno. Ya. Sebentar Pak. Lari-lari nih. Bentar, Pak. Di depan ya. Oke. Ya, tak tik Pak. Oke, Pak. Silakan Pak Yobet. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama Bapak Ibu, mari kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk narasumber kita malam hari ini, 002 Magic Life Indonesia, top leader Indonesia, bahkan beliau founder dari posisi tim Counseling 101 Bapak Ibu, dengan angka 999 untuk Mr. Andrew Junior. Thank you Pak Andrew. Sama-sama Pak Yobet. Terima kasih. Saya terus terang sejak awal bergabung, saya melihat bahwa yang saya tangkap dari seorang Pak Andrew Junior adalah orangnya pekerja keras. Saya selalu bilang di dalam setiap training bahwa no pain no gain, dan Bapak membuktikan itu. Ya, jadi saya tahu perjuangannya dan Bapak layak mendapatkan 1,7 miliar Pak. Amazing. Biasa, Pak. I'm the next Pak. I'm the next. Ya, jadi apa ya? Lead by example. Ya, dan itu diturunkan sama salah satu dolmen terhebat Bapak, seorang Sri Kandi Indonesia. Ya, yang pakai jilbab malam hari warna merah, luar biasa. Sri Kandi Indonesia, upline saya luar biasa, jadi panutan saya juga. Ya, saya bisa ada seperti sekarang juga karena dibimbing sama beliau juga. Ya, sejak saya lahir sampai saya besar seperti sekarang dan sampai saya mandiri seperti sekarang karena beliau. Berikan angka 999 untuk Ibu Sri Yulianti. Thank you, Bu. Wow, luar biasa. Ya, kalau Pak Endru sudah dapat 1,7 miliar. Terima kasih Pak Yobet. Bu Yulia, ya sama-sama Bu. Bu Yulia saya yakin sudah lebih dari 1 miliar. Iya, banget Pak. Wah, lebih banget. Sudah lebih banget Pak Yobet. Ya, makanya. Ya, mungkin kurang lebih udah 1,5 M kayaknya. Iya. Jadi gini, buah itu tidak akan jatuh dari pohonnya. Ya, ini perhatikan baik-baik. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kalau Anda biji buah dari pohon yang tepat, Anda akan menjadi pohon yang hebat seperti
pohon sebelumnya. Ini prinsip. Ini prinsip. Artinya apa? Just follow your leader. Bu Yulia bisa mendapatkan penghasilan luar biasa, bisa renovasi rumah, bisa beli mobil cash, itu karena ada leader di atasnya. Siapa beliau? Ya Pak Andrew Yulia. Pak Andrew bisa seperti ini karena ada Ibu Solvia di atasnya. Ibu Solvia bisa seperti ini karena ada Mr. Jason di atasnya. Mr. Jason seperti ini karena ada Mr. Wang Yuxing, Miss Yong Yuxing di atasnya. Jadi apa Bapak Ibu sekalian yang kita tangkap malam hari ini, bahwa jangan pernah lari dari apa yang aktif Anda. Kalau Anda ditegur, Anda diberikan masukan, Anda cukup dengarkan saja. Karena orang tua Anda tidak pernah akan menjurumuskan Anda. Ini prinsip dasar Bapak Ibu. Kalau Anda ditegur, Anda diberikan masukan, itu bukan berarti Anda dibenci. Makanya Bu Yulia tadi bilang jangan baper, no baper. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sini perlu koreksi. Sampai hari ini pun juga saya konsultasi dengan Bu Yulia. Sampai hari ini saya masih konsultasi juga dengan Pak Indri. Kenapa? Karena saya ingin bisnis besar. Saya ingin punya bisnis besar seperti Bu Yulia. Saya ingin punya bisnis besar seperti Pak Indri. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu rahasia tadi kalau saya tangkap dari Pak Indri adalah bagaimana beliau itu belajar daripada apa yang ada di atasnya. Dan ini penting Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di bisnis ini, pastikan Anda konsultasi. Pastikan Anda melakukan 3 prinsip dasar di bisnis ini. Dan inilah yang saya lakukan, inilah yang Bu Yulia lakukan, inilah yang Pak Andrew lakukan. Edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Dan ini yang membuat bisnis kita akan besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan talk show malam hari ini dari narasumber kita Pak Andrew, kita belajar Bapak Ibu bagaimana kita harus bekerja keras, kita harus melakukan bisnis ini dengan sistem Bapak Ibu. Anda nggak bisa jalankan sendiri, dan Anda lakukan 3 prinsip dasar itu tadi, verifikasi, konsultasi, dan cross line. Di saya Anda akan besar juga, seperti Pak Andrew. Dan ini adalah gambaran masa depan kita. Jadi kalau Pak Andrew bisa dapat 1,7 miliar, saya pastikan Anda dan saya pun akan mendapatkan 1,7 miliarnya. Nah, bagi Anda yang ingin dapat 1,7 miliarnya, Anda ketik Bapak Ibu 1,7 miliar untuk saya. Saya mau tulis Bapak Ibu 1,7 miliar untuk saya. 1,7 miliar untuk saya. Wow. Ya, itu Bapak Ibu dari saya. Thank you Pak Andrew, thank you Bu Yulia sudah menjadi leader yang luar biasa, memberi contoh, panutan, teladan buat kami semua. Semoga kami ke depan bisa lebih baik lagi masa yang akan datang. Terima kasih Pak Sutikno untuk kesempatannya. Magic Life, Magic Your Life. Magic Your Life. Ya. Baik, terima kasih Pak Yobet. Mohon diketik untuk Pak Yobet 888. Monggo, silakan. Ya, luar biasa dari beliau-beliau bertiga ini, kalau diambil satu kesimpulan yang sangat-sangat urgent, itu yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Andrew, kita perlu integritas, ya, ikuti sistem, ikuti upline yang sukses atau upline leader yang sukses, secepatnya mandiri, kemudian lakukan terus, jangan berhenti. Ya. Kemudian Bu Yulia juga lebih menstreskan lagi atau menegaskan lagi, harus ada keberanian, kemudian jaga etika, ya. Kemudian no baper tadi disampaikan, no baper, dan juga jalan terus, ya. Kemudian dari Pak Yobet sudah jelas tadi ditegaskan lebih stressing lagi, yaitu kaitannya dengan 3 prinsip dasar, yaitu edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Untuk konsultasi tentu dengan upline aktif Anda semuanya. Ya. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian.
talkshow pada malam hari ini. Apabila di dalam memandu talkshow pada malam hari ada kekurangan, saya Sutekno mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, salam sukses, salam entrepreneur, selalu bergerak, maju, sukses untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sutikno. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.